Bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya, bersama Allah kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Masih ngobrolin lagi tentang healing. Kalau kemarin kita sudah bercerita ya bahwa healing yang sesungguhnya itu sebenarnya mencari atau bisa dianggap mempersiapkan untuk menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi nggak bisa kita tinggal, kemudian setelah kita balik lagi masalahnya tetap ada. Jadi kita tujuan healing ini untuk menyembuhkan. Dan di session video ini kita akan mencoba untuk sharing tips-tips sederhana, teknik-teknik ringan yang mungkin kita sering lakukan juga, bahwa healing katanya nonton YouTube lah untuk healing, untuk menghilangkan stres. Kemudian menulis untuk menghilangkan stres. Nah, teknik-teknik ini saya coba untuk melakukan dan juga mencoba untuk sharing ke teman-teman, dan alhamdulillah banyak yang memberikan testimoni untuk mereka bisa menghadapi problem di kehidupannya dengan lebih kuat, lebih stabil, dan mereka bisa menemukan solusinya dengan atas izin yang Maha Kuasa. Tentu itu di situ poin intinya. Nah, teknik yang pertama ketika kita memahami apa saja media yang harus kita gunakan atau apa yang biasanya kita lakukan ketika dalam kondisi yang stres. Contoh, ketika kita cemas berlebih, kemudian kita menonton YouTube, ya nontonnya jangan yang membuat kita tambah cemas, tapi membuat kita senang. Misalnya kajian, misalnya motivasi, misalnya hal-hal yang positif lain yang berhubungan dengan solusi-solusi. Jadi bukan hiburan yang hanya ketawa-ketawa aja. Justru kita dengan memutar YouTube itu mencari cara-cara yang mungkin orang lain itu sukses gitu, berhasil menghadapi kondisinya dengan caranya. Jadi kita bisa menduplikasi dengan melihat perjalanannya mereka. Kan orang-orang yang sudah berhasil atau orang-orang yang mau berbagi itu kan biasanya mereka akan menceritakan perjalanannya di catatan-catatan digitalnya, baik itu di YouTube, di Facebook, di melalui tulisan-tulisannya seperti itu. Nah, kita bisa membaca atau melihat video-video yang memang memberi semangat kita, jadi bukan yang memberi pelemahan. Contoh nonton video yang membuat pelemahan ya apa, misal kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin bagi kita sebagai rakyat kurang bisa memahami gitu ya. Apa yang kita pikir sederhana dibikin rumit, apa yang sebenarnya rumit dibikin gampang gitu kan. Nah, kita jangan fokus ke sana, tapi kita belajar untuk menguatkan diri kita melalui motivasi-motivasi, melalui cerita-cerita, atau mungkin juga tadi menyimak kajian-kajian yang positif. Itu lebih bagus. Dan misalnya kita bisa menulis jurnal-jurnal syukur apa yang sudah kita dapatkan hari ini, yang kita nikmati, dan kita jangan menulis hal-hal yang memang nggak tercapai, karena memang ada faktor-faktor kan, kita nggak bisa mencapai target, kita nggak bisa memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Itu kan banyak faktor X-nya yang harus kita pahami. Tapi kita bisa menuliskan hal-hal yang memang banyak yang diberikan
banyak yang perlu kita syukuri. Nah, dari 2 contoh ini saya berharap kita semua bisa, melakukan semacam kesadaran atau refleksi gitu ya, untuk kita tetap semangat, untuk kita tetap bisa membangun baik itu diri sendiri, kemudian berkontribusi, dan juga kita bisa tetap bertahan di kondisi-kondisi yang sekiranya sekarang sedang cukup dinamis ya. Kadang berubahnya cukup cepat, tapi secara kesadarannya kadang-kadang cukup lambat. Seperti itu. Nah, contoh-contoh konkret atau teknik-teknik konkret yang bisa saya sharekan ringan, tapi kalau kita bisa menjalankan ini, saya kira pasti ada solusi untuk kita menghadapi hidup ini. Oke, terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.